Pagi itu, aku memutuskan untuk libur dari rutinitas kerjaku di toko, dan memutuskan untuk bersantai di rumah. Setelah seminggu penuh bekerja, badanku terasa pegal dan tegang. Seketika aku ingat Bu Ria, tukang pijit langganan di desaku yang terkenal lihai mengatasi pegal-pegal. Dia sering dipanggil warga sekitar kalau merasa kurang enak badan. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi, akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi Bu Ria. Tak lama kemudian, dia datang ke rumahku. Usianya sekitar 43 tahun, sosoknya ramah dan sederhana, sering membawa senyum saat berbicara. Dia masuk ke ruang tamu, lalu kami berbincang sebentar sebelum mulai pijitan. Bu, badan aku pegal banget. Seminggu ini kerjaan numpuk, kataku sambil menunjuk ke bahu dan punggung. Bu Ria tersenyum tipis. Wah, kamu harus sering istirahat Mas Johan. Kalau terlalu sering capek nanti badanmu cepat tua loh. Ayo sini, aku pijit badannya biar lebih enakan. Mendengar ucapan itu, aku pun seketika merebahkan diri di atas kasur tikar yang sudah kubentangkan di ruang tamu. Bu Ria mulai memijat perlahan, dimulai dari punggung dan bahu. Sentuhannya terasa tepat di titik-titik yang selama ini tegang dan kaku. Enak juga ya Bu. Gumamku, merasa rileks saat merasakan pijitan Bu Ria. Ya, kalau sudah pengalaman, pegang badannya Mas Johan juga langsung tahu di mana yang keras. Jawabnya sambil tertawa kecil. Selama beberapa menit, obrolan kami santai, hanya tentang hal-hal ringan seperti cuaca dan kabar warga desa. Namun, tiba-tiba aku merasa sesuatu yang tak biasa. Pijatan Bu Ria semakin turun ke bagian pinggang dan pahaku. Tubuhku mulai merespons pijatan itu secara berbeda. Aku mencoba menenangkan diri, tapi tak bisa. Akhirnya, ituku, tanpa sadar mulai bangun. Aku merasa malu sekali saat itu, tapi mencoba tetap tenang. Bu Ria masih terlihat fokus dengan pekerjaannya, seolah-olah tidak menyadari apa yang sedang terjadi padaku. Namun, aku tak bisa memungkiri kalau kejadian ini membuat suasana sedikit canggung bagiku. Bu Ria, maaf Bu, mungkin bagian sebelah sini cukup ya. Hehehe, kataku, sedikit canggung sambil mencoba mengalihkan perhatiannya ke bagian lain dari tubuhku. Oh, ya Mas siap. Apa masih pegal di bagian lain? Bu Ria bertanya polos, tanpa menyadari situasi sebenarnya. Iya, coba punggung atas aja lagi Bu. Jawabku cepat, berharap dia tidak memperhatikan kondisi anehku. Aku mencoba mengalihkan perhatianku ke hal-hal lain agar suasana cepat kembali normal. 1 jam berlalu, akhirnya pijitan Bu Ria selesai. Setelah Bu Ria menyelesaikan pijatannya, aku masih merasa sedikit canggung karena kejadian tadi. Namun, saat dia mulai membereskan alat pijatnya, aku merasakan suasana jadi sedikit lebih santai, meskipun aku tahu perasaanku masih campur aduk. Mas Johan, tadi pas dipijat kayaknya ada yang agak tegang ya. Apa ada yang gak nyaman? Tanya Bu Ria dengan nada lembut sambil tersenyum tipis, mungkin menyadari perubahan di tubuhku tadi. Aku menelan ludah, berusaha untuk tetap tenang. Iya, mungkin badanku emang terlalu capek Bu. Makanya jadi gitu tadi. Hehehe, maaf kalau bikin canggung Bu. Jawabku sedikit malu. Bu Ria tertawa kecil, seolah memahami situasi tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut. Nggak apa-apa Mas. Badan kalau lagi capek banget ya emang suka gitu reaksinya. Biasa kok, yang penting Mas Johan rileks aja. Aku merasa jantungku berdebar lebih cepat, tapi mencoba meredam rasa maluku. Obrolan kami terasa lebih akrab dari biasanya, dan ada sedikit ketegangan di udara yang tak bisa kuabaikan. Mungkin terlalu nyaman kali ya, Bu. Pijatan Bu Ria emang selalu enak dari dulu, kataku, mencoba mencairkan suasana dengan candaan ringan. Bu Ria tersenyum, lalu mendekat sedikit sambil menatapku dengan tatapan yang lebih dalam. Mas Johan ini masih muda, badan sehat. Wajar kalau ada reaksi begitu. Lagi pula,
Aku sudah biasa menghadapi hal kayak gitu kok. Jangan terlalu dipikirin Mas. Nada suaranya terdengar sedikit berbeda, dan sentuhan tangannya di pundakku terasa lebih pelan, seperti ada sesuatu yang lain di balik gerakannya. Aku merasa suhu ruangan sedikit naik, atau mungkin hanya perasaanku saja. Kalau Mas Johan butuh pijatan lagi, aku selalu siap kok. Yang penting, jangan malu aja, lanjutnya dengan senyum menggoda. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus merespons bagaimana. Meski suasana sedikit tegang, aku mencoba tetap menjaga kesopanan. Hehehe, iya Bu, makasih banget. Pijatan Bu Ria emang yang paling bikin rileks. Tiba-tiba Bu Ria memegang tongkat komando imutku. Yang ini gak pegel ya Mas Danu. Ucapnya yang sontak membuatku terasa seperti tersambar petir di siang bolong. Iya Bu, sedikit, jawabku seketika. Dalam hatiku berkata, Tuhan kenapa aku jawab begitu. Akhirnya tanpa berlama-lama, Bu Ria langsung memainkan tongkat komando mini itu dengan lihainya. Seketika aku hanya bisa pasrah melihat tingkah Bu Sari itu. Di situ tarik ulur game itu terjadi hingga akhirnya 5 menit kemudian tongkat itu pecah dan menyemburkan liquid pekat yang membuatku merasa lumlai. Pikiranku mulai campur aduk antara takut dan cemas. Gimana Mas Johan permainan tongkat komando Ibu? Mantep kan? Ucap Bu Ria sambil membersihkan tangannya. Iya Bu, mantap sekali. Membuatku jadi terhibur. Ucapku gemetaran. Kami bertatapan sejenak. Lalu aku memutuskan untuk mengakhiri obrolan dengan nada santai, tidak ingin situasi ini berkembang lebih jauh. Mungkin lain kali, kalau aku capek lagi, aku panggil Bu Ria ya. Bu Ria tertawa kecil lagi, lalu berdiri sambil merapikan alat-alatnya. Iya, Mas, kapan-kapan panggil aku aja. Jangan lupa jaga kesehatan. Aku mengangguk sambil tersenyum, masih merasakan sedikit canggung atas kejadian tadi. Setelah mengantar Bu Ria hingga pintu, aku menarik napas panjang. Rasanya lega tapi juga sedikit bergejolak karena pengalaman yang tak terduga itu.